hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Mari saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Sama-sama katakan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Oh, hanya namamu Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Kita nyanyikan lebih sungguh-sungguh lagi. Hanya nama Yesus, hanya
Silahkan duduk. Baik, selamat pagi, shalom. Ya, di pagi yang bahagia ini saya merindukan kesempatan untuk bersama-sama dengan saudara-saudara dalam sukacita melalui pujian-pujian. Karena kita memiliki satu pribadi yang selalu setia dalam hidup kita, pribadi yang selalu menolong kita. Kita akan bersama-sama memujinya dengan segenap hati. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobat. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita
pujian dari atas sekali lagi. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Sekali lagi, ada satu sobat. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, nama Yesus adalah penghibur hati kita. Dia juga adalah jalan kebenaran dan hidup. Mari sama-sama kita akan bangkit berdiri dan kita akan sama-sama bersukacita melalui satu pujian, Yesus Jalan Kebenaran. Ya, sebelumnya setelah lagu ini akan diadakan sesi kesaksian. Mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin menyaksikan Cinta Kasih Tuhan bisa dipersiapkan terlebih dahulu supaya setelah kita nyanyikan lagu ini dapat langsung bersaksi di depan. Ya, kita pujikan Yesus Jalan Kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus Jalan Kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus Jalan Kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, Yesus Jalan Kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama-sama nyanyi glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Saya rindu menyanyikan dari atas sekali lagi.
Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan. Sama-sama kita katakan kekal. Amin. Silahkan duduk. Ya, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menyaksikan Cinta Kasih Tuhan. Baik, jika tidak ada, kita akan melanjutkan pujian kita. Kita akan menyiapkan hati kita dengan satu pujian, Kekuatan Hatiku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong
susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Saya rindu menyanyikan dari awal, dan saya mengajak saudara untuk bangkit berdiri. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Sama-sama kita nyanyikan, Engkaulah sumber kekuatan hati. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber. Pelayanan selanjutnya saya berikan kepada Bapak Gembala. Tempat Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Tuhan sungguh
kami mengakui dan menerima Engkau sebagai sumber kekuatan hidup kami. Mulai dari roh kami, jiwa dan tubuh kami disegarkan, dikuatkan oleh karena Engkau memberikan itu semuanya kepada kami. Sekalipun kami harus melintasi segala halang rintangan di bumi ini, di dalam segala bentuknya untuk melemahkan kami, tetapi kami memiliki Engkau dan kami akan bersandar kepadamu. Demikian juga Tuhan, pada pagi ini kami tetap berharap kepada Engkau sebagai sumber kekuatan kami, untuk memberikan kami pengertian, untuk memberikan kepada kami pemahaman yang betul apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Dan kami bersyukur atasnya. Engkau juga memberikan kesempatan untuk kami mendengarkan firman-Mu. Kami boleh memandang pribadi Tuhan di dalam firman yang kami dengar, dan kami dikuatkan untuk melintas segala apa yang ada di hadapan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan bersiap sedia untuk menerima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Dari tempat yang penuh bahagia Allah, saya menyampaikan selamat pagi dan shalom. Kita bersuka cita di dalam hari kemenangan. Hari Minggu ini adalah hari kemenangan. Oleh karena itu gereja mengambil waktu ibadahnya pada hari Minggu, hari kebangkitan, kemenangan atas maut, kemenangan atas segalanya. Dan kita diberikan kesempatan untuk boleh bersekutu di dalam persekutuan orang-orang kudus, bahkan kita menjadi keluarga Allah. Kita bukan orang asing di tempat ini, tetapi kita dimasukkan sebagai keluarga Allah. Dan ini satu sukacita yang besar, saudara. Pagi ini kita akan memeriksa firman Allah dalam suatu perikop yang cukup panjang. Ada 40 ayat lebih, 44 kira-kira. Dan di sana kita akan belajar apa yang terjadi di dalam kehidupan tiga tokoh, yaitu pertama adalah Daud, kedua adalah Abigail, dan yang ketiga adalah Nabal. Tentu saudara tidak asing ya mendengar nama-nama ini. Ada nama Daud, itu sangat populer, kemudian ada nama Abigail, itu juga seorang wanita yang sangat cerdas dan sangat bijaksana, luar dalam. Secara luar dia dikatakan oleh Alkitab sebagai seorang wanita yang cakap, yang cantik. Tetapi bukan hanya cantik secara jasmaniah, tetapi juga dia punya kecantikan batin yang bisa melepaskan orang-orang yang bersama dia dari kematian yang mengerikan. Dan yang ketiga adalah seorang yang bernama Nabal. Seperti namanya Nabal, juga bebal orangnya. Anehnya saudaraku, Nabal ini dikatakan sebagai seorang pria yang kasar, sebagai pria yang bebal, sebagai suami yang keras kepala, sehingga dia dikatakan istrinya sendiri, yaitu Abigail, yang mengatakan kepada Daud bahwa jangan engkau melihat Nabal, oleh karena namanya Nabal juga bebal orangnya. Ini sebetulnya saya sendiri waktu membaca itu kaget, saudaraku. Bagaimana seorang istri itu bisa menghujat suaminya. Tetapi kalau kita lihat, saudaraku, di dalam susunan cerita itu, memang Nabal ini keterlaluan. Oleh karena Nabal ini seorang suami yang sudah tidak bisa diajak komunikasi. Pakai maunya sendiri dan kemauannya itu keras, kasar gitu. Mungkin juga sering melakukan KDRT. Sehingga
Abigail ini seorang istri yang bijak. Dia itu sudah sumpek melihat suaminya. Tetapi dia sebagai seorang istri, dia harus mengambil bagiannya untuk menyelamatkan suaminya Nabal dan juga untuk menyelamatkan seluruh orang yang bekerja pada Nabal ini. Nah, ini pembukaannya begitu, saudara ya. Dan nanti kita akan belajar apa yang terjadi di dalam 3 orang ini. Tetapi untuk mengarahkan cerita dari Nabal, Abigail, dan Daud ini, saya ingin membacakan terlebih dahulu pengarahnya. Kita baca di dalam Amsal Sulaiman, Amsal pasal yang ke-30. Nah, di sini pun juga kita belajar. Kita belajar dari seorang yang bernama Agur. Agur ini tidak diketahui riwayatnya terlalu banyak, tidak ada. Karena di Alkitab pun juga nama Agur bin Yake ini hanya beberapa kali diucapkan. Tetapi kita tidak tahu siapa latar belakang Agur bin Yake. Hanya ada informasi bahwa dia sendiri mengatakan, aku ini orang yang sangat bodoh dan aku tidak ngerti apa-apa. Tetapi anehnya dari mulut Agur yang mengatakan bahwa dia itu seorang yang bodoh, tidak tahu apa-apa, tetapi ternyata di balik itu semua, Agur ini adalah seorang yang punya hikmat luar biasa. Aneh kan? Nah, ini kita coba bongkar dan kita tahu apa yang ada di dalam cerita-cerita Alkitab ini supaya kita memahami dan kita boleh mengambil makna yang betul. Amsal 30 ayat yang ke-7 dan seterusnya. Amsal 30 ayat yang ke-7 dan seterusnya, demikian firman Tuhan. 2 hal aku mohon kepadamu, janganlah itu kau tolak sebelum aku mati, yakni. Ya. Jadi di sini saudaraku, Agur ini di dalam doanya dia memohon kepada Tuhan. Dan dia mengatakan, Tuhan, permohonan ini jangan engkau tolak sebelum aku mati. Jadi dia memohon itu untuk saat dia masih hidup di dunia. Cerdas enggak orang ini? Sangat cerdas. Kalau sudah mati kan enggak bisa apa-apa. Tetapi karena dia tahu bahwa dia itu hidup dan dia itu bisa melakukan sesuatu, maka dia mohon kepada Tuhan. Enggak banyak-banyak mintanya. Dan dia hanya minta 2 perkara. Supaya dia boleh menjalankan hidupnya ini berkenan di hadapan Tuhan. Adakah kita berdoa seperti Agur? Enggak. Kita bisa berdoa minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Ya enggak salah karena kita merasa butuh. Tetapi kebutuhan utama itu saudaraku diarahkan oleh firman Tuhan melalui doa Agur ini. Hanya 2 yang dia mohonkan. Jangan Tuhan tolak selagi aku masih hidup, kata Agur. Apa yang diminta? Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jauhkan aku dari kecurangan. Kecurangan itu tidak nampak, saudaraku. Kecurangan itu ada di dalam pikiran, ada di dalam hati. Siapa yang tahu? Orang curang, culas, jahat. Tidak ada yang tahu. Apalagi jikalau orang itu pandai berkamuflase, pemain watak. Dia bisa tampil dengan segala kebaikan yang meyakinkan, tetapi keculasan itu, kejahatan itu tidak nampak. Tetapi yang namanya keculasan itu atau kejahatan, kecurangan itu, kalau tetap terpelihara di dalam kehidupan hati seseorang, lambat laun dia akan tercetus, saudaraku. Tidak bisa tidak. Dia akan tercetus keluar. Dan dia akan lewat mulut akan menyatakan apa yang menjadi isi hati dan pikirannya. Nah, ini saudaraku. Ini yang sangat berbahaya. Dan untuk itu Agur ini berdoa,
supaya Tuhan memeliharakan segala keadaannya untuk tidak dikuasai kecurangan dan kebohongan. Kebohongan itu keluar dari mulut kita. Ya. Dan kita dinyatakan sebagai anak Tuhan atau anak iblis. Kalau kita sebagai anak Tuhan, maka kita berhati-hati dengan mulut kita untuk kita tidak berkata bohong. Tetapi Tuhan mengatakan iblis itulah bapak dari pembohong. Jadi jikalau kita ini dikuasai kecurangan dan kebohongan, maka sejatinya kita ini memproklamirkan diri kita sebagai anak iblis. Hati-hati. Dalam hal ini Agur sangat bijak. Saya baca ayat ini berulang-ulang, aduh bagus sekali. Ya. Agur itu punya pikiran yang kayak gitu. Ayat 8 diulangi. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Iya, terus. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Iya, dia tidak minta neko-neko, saudara. Dia minta kepada Tuhan, jangan aku ini sampai jadi miskin. Tetapi juga aku enggak kepengin kaya-kaya amat itu enggak. Sehingga permohonan ini adalah permohonan berimbang, saudaraku. Jangan berikan kepadaku kemiskinan. Karena apa? Karena kemiskinan itu membuat seseorang tidak produktif atau kurang produktif. Kita mau apa kalau kita tidak punya modal? Ya kita tidak boleh muluk-muluk ke langit loh saudara ya. Kita menghadapi suatu kenyataan. Kalau orang miskin itu mau bergerak, mau apa saja itu cepet. Dia tidak bisa melakukan itu karena dia tidak punya apa-apa. Tidak produktif. Dan kemiskinan itu sangat berbahaya. Bahayanya ialah bisa merusak moral kita. Bisa merusak moral kita. Oleh sebab itu, Agur mengatakan, jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan, dan jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Saudara, kita melihat ya, ada beberapa ayat yang perlu kita lihat. Ya, kita lihat di dalam Amsal 10. Sebetulnya kekayaan itu, saudaraku, kalau kita pahami lewat firman Tuhan, maka di dalam Amsal 10 ayat 22, ia mengatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah itu tidak akan menambahi. Ya. Jadi saudaraku, orang itu kalau diizinkan menjadi seorang yang kaya, maka sesungguhnya memang Tuhan berkenan kepada orang itu. Saya dari dulu memikirkan itu. Ada orang yang kerjanya itu jauh lebih berat, lebih rajin daripada kita. Tetapi ya kok cuma gitu saja. Tetapi ada orang yang bekerja dengan santai, tapi dia bisa menjadi kaya. Nah, jelas saudaraku bahwa ini bukan dari ulah manusia. Sehingga firman Allah mengatakan, jerih lelah itu tidak akan menambahinya. Tetapi semuanya itu dari Allah. Nah, sebaliknya selanjutnya saudaraku, orang yang kaya ya, sekalipun dikatakan jangan memberikan aku kekayaan, tetapi sesungguhnya kekayaan itu firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal 19 ayat yang keempat, di sana mengatakan, Amsal 19:4, kekayaan itu menambah banyak sahabat. Jadi ada keuntungannya saudaraku. Ada keuntungannya. Kita tidak usah bingung atau kita tidak usah iri hati atau kita
tidak usah mencela orang yang kaya. Oleh karena memang orang yang kaya itu diridhoi oleh Tuhan dia untuk menjadi kaya. Dan kita tidak perlu menaruh prasangka yang negatif. Tetapi biarlah orang yang kaya itu juga akan mengenal rencana Tuhan di dalam hidupnya. Itu yang baik. Orang kaya itu tidak berbuat salah kepada kita. Malah banyak perbuatan-perbuatan baik. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, jangan kita punya prasangka buruk. Dulu saya tidak ngerti, saudara. Tetapi setelah saya baca firman Tuhan, maka saya bisa tahu bahwa kekayaan itu sesungguhnya pemberian Allah kepada seseorang yang mendapat privilege, mendapat satu keuntungan bagi dirinya. Tetapi yang penting di sini, saudaraku, di dalam kekayaan itu, bagaimana kita menggunakan. Itu pun membuat orang masuk di dalam bahaya, saudaraku. Karena kekayaan itu juga resikonya sama beratnya dengan kemiskinan. Kemiskinan itu bisa merusak moral sehingga ia menjadi pencuri. Tetapi kekayaan itu juga kalau tidak terpelihara di dalam Tuhan, kekayaan itu akan membuat orang itu menjadi fasik. Sehingga dia mengatakan, siapa Allah itu? Aku tidak suka akan dia. Mengapa aku harus beribadah kepada Allah? Ini orang yang kaya tetapi dia tidak mengerti akan kebaikan Tuhan. Ya. Kekayaan, kita kembali ke Amsal 19 ayat yang keempat. Kekayaan itu menambah banyak sahabat. Seharusnya, saudaraku, orang yang diberi kekayaan itu diberi kemudahan untuk melakukan sesuatu, yaitu dia bisa bersahabat lebih banyak. Iya kan? Oleh karena apa? Oleh karena dia bisa melakukan tugasnya, salah satunya ialah dia sebagai orang kaya yang tidak egois, tidak pelit, tetapi dia juga mau memikirkan keadaan orang lain. Apa salahnya? Apa salahnya? Ya. Nah, kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Tidak ada yang mau dekat, saudaraku. Loh, ini fakta loh. Yang ngomong Tuhan. Oleh sebab itu Agur ini, saudaraku, di dalam doanya, jangan biarkan aku ini menjadi miskin. Tetapi sebaliknya jangan aku ini menjadi kaya. Oleh karena dua-duanya itu mengandung risiko jikalau kita tidak kuat menyangganya. Ya. Ada istilah Jawa yang mengatakan kebo kabotan sungu, kerbau merasa keberatan dengan tanduknya. Ini kan aneh, tetapi bagi orang yang mengerti kehendak Tuhan, maka dia hidup di dalam kestabilan. Ayat yang ke-6, ini keuntungannya orang kaya. Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan. Bukan dikatakan orang kaya, tetapi orang dermawan. Orang yang dermawan ini adalah orang yang suka memberi, pasti dia punya. Kalau dia punya, pasti dia ini orang kaya yang bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Dikatakan banyak orang yang mendekati atau mengambil orang dermawan. Setiap orang bersahabat dengan pemberi, orang yang suka memberi. Jadi saudaraku, keuntungan orang yang diberi kekayaan itu ialah dia mudah untuk melakukan sesuatu, pendekatan-pendekatan kepada siapapun. Dan ini harus dimanfaatkan sebagai jalan atau sebagai sesuatu
yang memuliakan Tuhan. Ayat yang ketujuh, lah ini yang paling ironis, saudaraku. Paling ironis. Orang miskin itu dibenci oleh semua saudaranya. Tidak ada yang mau dekat. Loh, ini bukan mendiskreditkan loh saudaraku, tetapi saya di sini mengajak kita untuk berpikir supaya kita jangan menjadi orang yang terbuang, tetapi kita harus menjadi orang yang mau bekerja, mau rajin, mau produktif, sehingga sekalipun kita tidak sebagai orang kaya, tetapi kita menjadi orang yang cukup dan kita bisa berbuat sesuatu kepada orang lain. Jangan sampai kita ini seperti Agur ini mengatakan, jangan sampai aku ini miskin. Karena kemiskinan itu sangat membatasi gerak seseorang. Tetapi buat orang yang kaya, hati-hati. Oleh karena dia harus menggunakan kekayaannya secara benar. Dua-duanya punya resiko yang berat. Tetapi Tuhan menjelaskan kepada kita, orang miskin itu dibenci oleh semua saudaranya. Apalagi sahabat-sahabatnya, mereka itu menjauhi orang miskin ini. Dan ia mengejar mereka, memanggil mereka. Tetapi mereka menjauhi, tidak ada lagi. Ironis, saudara. Ironis. Kita bergereja, saudaraku, bukan dalam hal untuk mencari kemakmuran, bukan. Tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat adil. Bahkan dalam kata-kata yang keras, Paulus pernah mengatakan, kalau orang itu tidak mau bekerja, hendaklah ia jangan makan. Begitu kerasnya, saudaraku ya. Sehingga kita bisa mengerti apa yang dimintakan oleh Agur ini, permintaan yang sangat agung, yang sangat cerdas. Jauhkan daripadaku, ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 dari Amsal pasal yang ke-30. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Itu yang pertama, terus? Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Iya, itu dua permintaan, terus? Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Iya, jadi kita harus berpuas diri dalam segala apa yang sudah kita upayakan. Kalau saya baca di sini, biar aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ini ada kaitan dengan pekerjaan, saudara. Kita tidak akan dapat rezeki kalau kita tidak akan bekerja. Saya mengambil contoh, sebagaimana Tuhan Yesus pada suatu hari di tepi sumur Yakub, dia bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Dia di dalam keadaan lapar, murid-muridnya juga dalam keadaan lapar. Dan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk membeli makanan. Dan dia pada waktu bertemu dengan perempuan Samaria ini, terjadi dialog, terjadi suatu pelayanan rohani yang membawa perempuan Samaria ini mengenal Yesus dan menerima Yesus. Dan dia kembali ke desanya untuk memberitakan tentang adanya Mesias atau Yesus. Ini pelayanan, saudara. Nah, pada waktu selesai pelayanan itu, murid-murid Yesus datang kepada Yesus dan mengatakan, silakan guru, engkau makan. Tetapi Yesus mengatakan, padaku ada makanan yang engkau tidak kenal, yaitu melakukan kehendak Bapakku dan menyelesaikannya. Yesus memberitahu kepada murid-muridnya, ada makanan yang sangat berharga, lebih dari makanan yang kau beli itu, yaitu aku melakukan pekerjaan yang diutus oleh Bapa dan menyelesaikannya. Jadi saudaraku, kalau
Ini permintaan, biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ini adalah ketekatan dari aku bahwa dia akan berusaha untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat dan dia mendapat makanan itu sebagai hak bagiannya. Ayat yang ke-9. Demikian, supaya kalau aku kenyang, Ya, ini bahayanya saudara ya. Saudara perhatikan, dua keadaan itu yang menanggung bahaya. Apa ini? supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Iya, kalau kita ini diberi suatu kekayaan, potensi sekali untuk menyangkal Tuhan, untuk menomorduakan Tuhan, untuk menolak pertolongan, mengakui pertolongan Tuhan, supaya kalau aku ini kenyang, aku ini tidak menyangkal Tuhan. Terus, Dan berkata, siapakah Tuhan itu? siapa Tuhan itu? Nah ini nanti saudaraku akan keluar dari mulut Nabal. Pada waktu Daud itu membutuhkan sesuatu, maka Nabal itu mengatakan, siapa Daud itu? Aku tidak kenal dia. Dia adalah penjahat-penjahat, pelarian dari tuannya. Karena dia terlalu kaya, saudaraku. Pikirannya tertutup. Dia tidak mau mengerti tentang Daud, ya. Atau dia tidak tahu tentang pertolongan Tuhan dan berkata, siapa Tuhan itu? Terus, Atau kalau aku miskin, aku mencuri. nah, kalau aku miskin, aku ini bisa jadi pencuri, nyolong. Apa yang paling gampang untuk dicuri? Apa? Milik Tuhan. Itu yang paling gampang dicolong. Karena tidak ada orang yang lihat kan. Ya saya ngomong aja. Salah satunya ialah perpuluhan. Seorang gembala itu sulit, saudaraku. Memang tabu untuk mengatakan tentang perpuluhan. Tetapi saya bebas dalam hal itu. Karena saya sebagai hamba Tuhan, saya memegang satu prinsip, yaitu dari Rasul Paulus, yang mengatakan, pelayananku adalah seperti bau harum yang menghidupkan, tetapi juga bau harum yang mematikan. Dan Rasul Paulus mengatakan, siapa yang sanggup untuk melakukan hal itu, ternyata itu adalah konsep pelayanan dari Rasul Paulus. Dia tidak terikat dengan masalah-masalah keuangan. Karena dia mengatakan, pelayananku ini adalah bau harum. Kapan pelayanan itu menjadi bau busuk? Oleh karena pelayanan itu melibatkan keuangan untuk pribadi seseorang, maka itu akan menyiarkan bau busuk. Tetapi selama pribadi pelayan itu tidak ada gepok senggol dengan keuangan, maka segala apa yang dilakukan itu tetap bau harum. Bagi orang yang tidak suka, mau tidak mau, tetap baunya harum. Tetapi bagi orang yang senang, juga bau itu harum, tetapi menghidupkan. Tetapi bagi orang yang tidak senang, bau itu tetap harum, tapi justru bau harum yang mematikan. Ini rahasia pelayanan Rasul Paulus, sehingga dimanapun dia melayani, dia mempunyai kewibawaan, dia punya satu kenyataan bahwa dia tulus di hadapan Tuhan. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkal Tuhan dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allah.
ini saudaraku adalah pelurus dari Samuel 1 Samuel 25 ya. Kita akan melihat sekarang di dalam 1 Samuel 25 kita akan masuk di dalam satu cerita. Ayat yang terdapat di dalam perikop ini sangat panjang dan kita tidak akan cukup waktu untuk membahas semuanya. Tetapi kita akan membahas apa yang bisa kita bahas sehingga kita boleh mendapat manfaatnya. Ya. 1 Samuel 25 ayat yang pertama. Baik, saya baca sendiri saudaraku supaya waktunya bisa cukup ya. Perikop 1 Samuel 25 mengatakan kematian Samuel. Dan matilah Samuel, seluruh orang Israel berkumpul meratapi dia dan menguburkan dia di rumahnya di Rama. Dan Daud berkemas, lalu ia pergi ke padang gurun Paran. Cerita ini dimulai saudaraku dari kematian Samuel. Firman Tuhan, Alkitab tidak menceritakan berfokus kepada kematian Samuel. Tetapi saudara dan saya tahu bahwa Samuel ini adalah mentor dari Daud. Adalah penasehat Daud. Sekarang dia sudah mati. Maka Daud seorang diri dan dia harus self-standard. Dia harus berdiri atas kaki sendiri untuk menjalankan langkah-langkah lebih lanjut. Ya. Ayat yang kedua, ketika itu ada seorang laki-laki di kota Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 domba dan 1.000 kambing. Ia di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Ia orang kaya, pada saat itu dia panen bulu domba. Dia mungkin juga punya pabrik tekstil, pabrik wool, kaya banget. 3.000 domba, 1.000 kambing. Nama orang itu Nabal. Dan nama istrinya Abigail. Perempuan ini bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Hati-hati suami, jangan kasar, jangan bertindak arogan kepada istri yang lemah. Padahal istri itu adalah orang yang lebih cerdas dari suami itu. Tetapi seringkali oleh karena kekasaran, oleh karena kebiadaban seorang suami, maka dia tidak bisa mengambil manfaat dari istrinya ini. Dan yang lebih berbahaya saudaraku, saya baca di dalam firman Tuhan. Seorang laki-laki, ya pemuda-pemuda di sini yang belum menikah, hati-hati. Jangan engkau berbuat jahat kepada istrimu. Saudara kalau masih ingat ya, ada orang yang namanya itu anaknya Yehuda. Dan satu lagi namanya Onan. Dua-dua ini saudaraku, mati muda. Matinya itu dibunuh oleh Allah, oleh Tuhan. Karena apa? Karena dia jahat kepada Tamar, kepada istrinya. Tuhan itu memberikan perlindungan kepada seorang istri yang taat kepada Tuhan. Jikalau suami itu sewenang-wenang terhadap dia, maka Tuhan sendiri akan berganti menjadi musuhnya. Mati muda, tidak diberi umur panjang oleh Tuhan. Hati-hati, saudara. Saya tidak sempat menerangkan hal itu, hanya lewat saja.
Saya ingat begitu saja. Jadi kita harus berterima kasih kalau kita ini mendapatkan istri atau mendapatkan suami yang benar-benar cinta Tuhan, takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Pasti kehidupan nikah itu dihormati oleh Tuhan dan oleh sesama. Ya. Jadi ini ada satu penjelasannya demikian. Nama orang itu Nabal, istrinya bernama Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tapi suaminya itu jahat dan kasar kelakuannya. Ayat yang keempat, ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal itu sedang berpanen atau menggunting bulu domba, maka Daud itu menyuruh 10 orang, dan kepada orang-orang itu Daud berkata, pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal, tanyakan keselamatan atas namaku. Jadi pada waktu itu Daud mendengar bahwa Nabal itu seorang yang kaya raya dan dia berhasil di dalam usahanya dan dia sedang melakukan panen, maka Daud itu minta kepada anak buahnya, kamu pergilah ke Nabal, mintalah sesuatu, jangan memaksa. Mintalah dengan hormat, tanyakan tentang keselamatannya. Ya. Nah, ayat yang ke-9, ketika orang-orang Daud, utusan Daud itu sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud, tepat seperti apa yang dipesankan Daud kepada mereka. Dan kemudian mereka menanti. Jadi 10 utusan Daud ini pergi ke rumah Nabal dan dia menghaturkan selamat kepada Nabal dan dia mengatakan bahwa Tuan Nabal berhasil di dalam usaha oleh karena kami juga menjadi partner Tuan menjaga keamanan di sekitar tempat ladang usaha dari Tuan. Dan kemudian dia menunggu. Ya. Apa yang terjadi? Ayat yang ke-10. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, siapa Daud? Nah, saudara, kan nadanya ini sama. Ini orang fasik, tidak tahu berterima kasih. Masa dia itu pengusaha besar, kok dia enggak kenal sama Daud? Aneh kan? Seorang pengusaha besar, dia pasti punya pengetahuan tentang politik. Dia pasti mengenal pejabat-pejabat istana. Antara lain pada waktu itu Daud, pasti dia kenal. Tetapi orang yang bernama Nabal ini menyangkal itu dengan luar biasa. Siapa Daud? Siapa itu anaknya Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Loh, coba. Satu penghinaan atas Daud, seorang yang diurapi oleh Tuhan, calon raja Israel. Dihina semacam itu. Padahal Daud itu bersama dengan pasukannya, dia diam di sekitar ladang peternakan domba dari Nabal ini. Sehingga tidak ada berani rampok masuk, tidak ada binatang buas yang masuk, terlindung oleh tentara Daud. Tetapi pada suatu saat Daud itu memohon kepada Nabal untuk dia menerima bagiannya. Tetapi Nabal mengatakan, aku tidak kenal Daud. Aku bisa menjaga ladangku sendiri. Sombong sekali. Ini satu pelajaran bagi kita. Apabila kita merasa sukses di dalam kita usaha, kita ingat bukan usaha kita sendiri, tetapi Tuhan memagari kita. Kita akan tahu kan cerita tentang Ayub. Ayub itu digugat oleh iblis di hadapan Tuhan. Tuhan, Ayub itu mencintai engkau, taat kepadamu, oleh karena engkau memberikan kekayaan.
Dan karena engkau memagari dia supaya kekayaannya itu tidak terganggu. Sekarang Tuhan, coba angkat itu pagar. Aku akan ganggu dia. Apakah dia masih tetap mengabdi kepadamu? Saudara tahu cerita itu kan? Ya. Alkitab itu begitu, saudaraku. Ceritanya itu mengandung unsur-unsur yang mendidik, ya. Dikatakan, kita kembali lagi ke Samuel 25 ayat yang ke-11. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang penggunting bulu dombaku, untuk diberikan kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Jadi dia menganggap Daud itu orang liar. Ayat 12, lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang, dan setelah ia sampai kepada Daud, mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti apa yang dikatakan Nabal kepada mereka. Nah, saudaraku, di sini ujian itu datang. Di sini pencobaan itu mulai datang. Daud tinggal seorang diri. Dia tidak punya penasehat. Dia tidak punya siapa-siapa. Dia di dalam keadaan yang sangat rawan, hatinya galau. Dan kemudian di tengah-tengah kegalauan itu, ada berita, lalu orang-orangnya itu berbalik pulang dan menceritakan apa yang dikatakan Nabal kepada mereka. Ayat 13, baca. Demikian, kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, kamu masing-masing sandanglah pedang. Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Lihat reaksi Daud. Dia berbalik 180 derajat. Kalau kita baca di dalam Samuel 24, selama Nabi Samuel itu mendampingi Daud, Daud itu menjadi orang yang sangat mulia. Pada waktu dia mendapat kesempatan untuk membunuh Saul, tentaranya mengatakan, lihat Tuhan menyerahkan musuhmu, hantam sekarang, matilah Saul. Daud mengatakan, tidak, aku tidak akan mengganggu orang yang diurapi oleh Tuhan. Sampai segitunya. Mentalnya terpelihara dengan baik. Dan dia teguh di dalam keadilannya. Dia mengatakan, tidak, aku tidak akan menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Saul. Sampai akhirnya Saul itu mohon-mohon kepada Daud, supaya Daud bersumpah bahwa Daud tidak akan membunuh dia dan keturunannya. Dan Daud setuju, dan Daud bersumpah untuk itu. Mental moral Daud itu luar biasa. Tetapi saudaraku, di dalam Samuel 25 ini, Daud menjadi begitu sensitif, begitu emosional, oleh karena permintaannya ditolak, oleh karena dia dicemooh, yang tidak sebanding dengan perbuatan Saul atas dirinya, yang mau membunuh. Dia bisa mengampuni Saul, tetapi dia tidak bisa adil kepada Nabal di dalam kebodohannya. Lihat, kita mengambil satu pelajaran. Ternyata saudaraku, manusia ini membutuhkan pendamping-pendamping yang baik, ya. Maka Daud mengatakan, kita hajar itu Nabal. Dia mengajak 400 pasukannya untuk membawa pedang membunuh Nabal. Bahkan yang dibunuh itu rencananya, saudaraku, bukan Nabal, tetapi seluruh laki-laki, seluruh pria, termasuk anak-anak Nabal kalau ada, itu semua akan dibasmi. Ya. Ayat 14. Demikian, tetapi kepada Abigail, istri Nabal,
telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, "Ketahuilah, Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuan kita, tetapi ia memaki-maki mereka." Abigail ini seorang istri yang hebat. Dia beda sekali dengan suaminya yang tidak mau menerima masukan. Tetapi Abigail ini seorang istri yang waspada. Dan dia menjaga keselamatan rumahnya. Dan dia mau mendengar ada salah seorang bujangnya memberitahu, "Ketahuilah, Daud itu menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuan kita. Tetapi Tuan kita itu justru memaki-maki mereka." Terus, Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami, Iya. dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka ketika kami ada di ladang. sebagai pagar keamanan di mana Nabal itu berusaha sehingga tidak pernah kecurian dan tidak pernah mendapat masalah. 16. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka. Nabal ini bisa menjalankan usahanya dengan tenang. Nah, kalau Daud itu datang, saudaraku, minta bagiannya. Ya seperti kita inilah sekarang di Indonesia ini. Kita bisa bekerja dengan tenang, kita bisa bekerja dengan baik, kita bisa mencari nafkah dengan bebas. Karena apa? Karena ada negara yang melindungi. Karena ada upaya dari pemerintah. Sekalipun banyak kekurangan, tetapi ada tekad dari pemerintah yang baik, yaitu memberikan kesempatan dan perlindungan buat kita berusaha di Indonesia ini untuk menjadi seorang yang kaya sekalipun tidak dihalangi. Tetapi justru seringkali, saudaraku, kita mempraktekkan cara Nabal ini. Kita curang di dalam kita membayar kewajiban kita kepada pemerintah. Kelihatannya tidak apa-apa, tetapi sesungguhnya itu terjadi sesuatu yang membahayakan, saudaraku. Apalagi zaman-zaman sekarang. Penghitungan-penghitungan uang apa itu? Uang pajak dan lain sebagainya itu. Tidak lagi secara konvensional, tetapi juga menggunakan peralatan-peralatan canggih. Manusia tidak berhadapan dengan manusia, tetapi manusia akan dihadapkan dengan sistem yang tidak bisa dijak kompromi. Hati-hati. Nabal sudah melakukan ini. Sekalipun usahanya itu aman oleh karena dijaga oleh Daud. Ayat 17. Ayat yang ke-17, oleh sebab itu pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat, sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuan kita dan kepada seisi rumahnya, dan ia seorang yang dursila, sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Pegawainya saja, saudara ya, berani mengatakan tuannya itu orang yang dursila. Pegawainya loh ini. Dan pegawainya itu ngomong, dan ia seorang dursila sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Ini kan keterlaluan, saudara. Ada bos yang namanya Nabal ini, pakai mau-maunya sendiri, tidak mau mendengar masukan, merasa bahwa dia hebat. Sampai jangankan istrinya yang sudah mengenal, pegawainya loh, sampai dia ngomong ini orang ini durhaka ini, dursila ini, dan dia tidak mau mendengar dan tidak ada orang yang bisa bicara dengan dia. Sudah membuat apa yang mesti kita lakukan. Nah, kita melihat, saudaraku, apa yang dilakukan oleh Abigail. Ayat 18.
Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat bertih gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara. Ya, Dimuatnyalah semuanya ke atas keledai. Terus Lalu berkata kepada bujang-bujangnya, berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu. Tetapi Nabal suaminya tidaklah diberitahukannya. nah, bocah. Saya baca ini saya agak bertanya-tanya ya, loh, kok istri ini ngambil inisiatif enggak pakai ngomong sama Nabal suaminya. Kan enggak boleh seharusnya. Tetapi kalau saya baca ayat sebelumnya, memang Nabal ini enggak bisa dijak ngomong. Kalau Abigail ini pamitan kepada Nabal, aku mau ketemu Daud, aku mau memberikan sesuatu kepada Daud supaya dia jangan marah. Pasti Nabal itu bilang, tidak usah, gitu. Mati saudaraku, semuanya mati isi rumah itu. Oleh sebab itu sebagai seorang istri yang cerdas, dia mengambil alih itu. Dan dia berjalan dengan diam-diam demi keselamatan rumah tangganya. Demi keselamatan setiap penghuni rumahnya. Dia mengambil sikap semacam itu, ya. Perempuan, terus 20. Ketika perempuan itu dengan menunggang keledainya turun dengan terlindung oleh gunung, tampaklah Daud dan orang-orangnya turun ke arahnya, dan perempuan itu bertemu dengan mereka. Iya, ayat 23. Demikian, ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Iya. Ia sujud kepada kaki Daud serta berkata, aku sajalah, ya Tuanku. Aku sajalah, ya Tuanku. Artinya Abigail itu mengambil resiko dari segala apa yang diperbuat oleh suaminya untuk ditimpahkan kepada dirinya. Hebat saudaraku perempuan ini. Hebat istri. Dia mengatakan kepada Daud, aku saja ya Tuanku yang menanggung kesalahan suamiku itu. Izinkan hamba ini berbicara kepadamu dan dengar perkataan hambamu ini. Begitu santun dan halusnya Abigail ini menggunakan segala kecerdasannya dengan segala kebaikan hatinya, memohon untuk berbicara dengan Daud. Apa yang dibicarakan? 25. 25 demikian. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal. Jangan Tuanku mengindahkan Nabal. Mengapa? Orang yang dursila itu. Orang itu orang dursila. Coba bayangkan saudaraku, seorang istri ya menghujat suaminya. Jangan sampai ini terjadi, saudaraku. Bukan tanpa sebab loh itu. Itu sebab suaminya itu loh keterlaluan. Demi keselamatan seluruh isi rumah. Maka seorang istri itu mengambil satu sikap sedemikian. Merendahkan diri. Kali ini Abigail terhadap Daud. Tetapi kita terhadap Tuhan. Seorang istri merendahkan diri bersyafaat bagi seluruh isi rumahnya. Mungkin suami itu mengeraskan hati, tidak mau beribadah, tidak mau mengakui Tuhan, bahkan melarang istrinya untuk beribadah. Tetapi istri itu harus mengambil jalan sebagaimana Abigail ini berdamai dengan Tuhan. Dan dia mengatakan, izinkan aku menanggung semuanya ini. Ya. Dengar perkataan. Dan jangan kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu. Terus? Sebab seperti namanya, demikianlah ia. Iya. Nabal namanya dan bebal orangnya.
Tetapi aku, hambamu ini, tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Iya, dia mengaku. Dengan satu kenyataan, dengan satu kondisi yang harus dia selesaikan. Dia mengakui akan kebebalan dari Nabal suaminya. Saudara, ayat yang ke-28 ini yang menjadi sangat didengar oleh Daud. 28. Demikian, ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan yang teguh, karena Tuanku ini melakukan perang Tuhan dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. Saudara perhatikan ya, kata-kata Abigail ini luar biasa loh saudaraku. Kata-kata Abigail ini adalah kata-kata nubuat. Dia seorang perempuan, tapi dia bisa tahu keadaan negara Israel itu. Di mana dia mengatakan, engkau ini akan menjadi seorang raja. Ya. Dia mohon ampun atas kecerobohan dia. Dan pastilah Tuhan membangun bagi tuanku keturunan yang teguh. Karena tuanku ini melakukan perang Tuhan. Kok bisa tahu loh itu perang Tuhan? Orang perempuan loh, ibu rumah tangga loh. Dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama kamu hidup. Saya baca ayat 29. Jika sekiranya ada seorang yang bangkit mengejar engkau dan ingin merebut nyawamu, antara lain Saul, maka nyawa tuanku akan terbungkus terlindung di dalam perlindungan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu. Tetapi nyawa para musuhmu akan diumbankan dari dalam salang umban. Mungkin saudara tidak tahu ya, apa itu salang umban. Salang umban itu katepil. Jadi musuhmu itu akan menjadi peluru katepil itu, dan dia akan terlempar jauh daripadamu. Itulah maksudnya. Apabila Tuhan melakukan kepada tuanku, ayat 30, sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu, dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel. Orang perempuan loh ini saudaraku. Orang yang luar dalam, beautiful. Otaknya, pengetahuannya, sensingnya, dia bisa tahu Daud ini bakal jadi raja. Ini orang yang luar biasa. 31 mengatakan, maka tidak usah tuanku bersusah hati dan menyesal untuk menumpahkan darah tanpa alasan, karena tuanku bertindak sendiri. Nah, ditegur loh Daud ini. Engkau menuruti emosimu, engkau akan menumpahkan darah tanpa alasan yang jelas, hanya oleh karena sakit hatimu. Dan karena Tuhan akan bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Ini tidak adil. Oleh karena keadilan yang engkau ambil ini, keadilanmu sendiri, bukan keadilan Tuhan. Diingatkan bagaimana kamu bertindak adil kepada Saul, tetapi kepada Nabal kamu mau membunuh kami sekeluarga. Hebat enggak? Hebat saudaraku. Kalau kita baca sepintas lalu ya tidak ada apa-apanya. Tapi kalau kita lihat bagaimana perkataan Abigail ini menegur kepada Daud. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. Jadi Abigail memberikan suatu kesan kepada Daud, supaya Daud tetap mengingat akan segala kebaikan dia. Hebat kan? Nah, ayat-ayat penutup mengatakan 32. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau. Sadar dia
Daud yang tadinya meluap-luap ingin membunuh orang. Tetapi pada waktu ketemu Abigail, dia ditegur oleh karena Daud emosi. Maka Daud mengatakan, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau. Jadi Daud itu mengerti bahwa Abigail itu utusan Tuhan. Bukan hanya maunya sendiri, tapi itu utusan Tuhan, saudaraku. Ada intervensi demi kebaikan Daud. Abigail dipakai oleh Tuhan, diutus untuk menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijaksanaanmu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku. Jadi Daud ini berterima kasih kepada Tuhan, berterima kasih kepada Abigail, sadar akan kesalahannya. Dan dia mengatakan, engkau ini dipakai oleh Tuhan untuk mencegah aku daripada melakukan hutang darah, bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Ngaku dia. Bahwa keadilan yang akan dijalankan itu dari maunya sendiri. Tapi sekarang Tuhan mengutus Abigail, mencegah supaya itu tidak terjadi. Ayat 34. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku. Jadi pencegahan ini diulang oleh Daud. Mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu. Jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku atau mencegah aku, pasti tidak ada seorang laki-laki tinggal hidup pada rumah Nabal sampai fajar menyingsing. Saudara tahu ini, tekadnya Daud ini. Dia akan membunuh setiap laki-laki yang berada di rumah Nabal. Tetapi semuanya ini diselamatkan oleh karena tindakan seorang istri yang baik. Dan rencana itu tidak terjadi. Ya. Terus 36 dibaca. 36 demikian. Sampailah Abigail kepada Nabal. Setelah ada perdamaian, Abigail pulang ke rumahnya. Dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya. Nabalnya masih pesta pora, saudaraku. Terus? Seperti perjamuan raja-raja. Nabal riang gembira dan mabuk sekali. Mabuk dalam riang gembira. Terus? Sebab itu tidaklah diceritakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya. Tetap sampai silent. fajar menyingsing. Iya, tetap silent. Percuma diceritakan orang mabuk. Ya. Terus? Tetapi pada waktu pagi ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakanlah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Lalu terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu. Pada waktu Nabal itu sadar pagi hari, Abigail datang dan dia menceritakan apa yang terjadi. Tadinya dia tidak bercerita karena Nabal itu tidak bisa dikasih ngomongan. Tapi setelah terjadi, dia sebagai seorang istri datang kepada suaminya. Dia cerita apa yang dia sudah lakukan. Tetapi saudaraku, Nabal ini tidak tahu berterima kasih. Dia mendengar itu, kaget dia. Wih, berbahaya itu. Jantungnya kumat. Sakit jantung, ya. Diceritakan kepadanya oleh Abigail segala perkara itu, lalu kram jantungnya dalam dada dan ia stroke, membatu. Tidak bisa bergerak apa-apa. Dan kira-kira 10 hari sesudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Matinya Nabal ini bukan natur loh, saudara. Dipukul oleh Tuhan. Seperti siapa? Seperti Herodes. Herodes itu
waktu dia menyombongkan dirinya dikampleng sama malaikat, mati dia. Tapi Nabal ini dipukul oleh Tuhan. Mati dia. Ketika didengar Daud bahwa Nabal telah mati, berkatalah dia, terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku. Dan yang mencegah, ini adalah dia bercerita tentang Abigail. Dia mencegah aku daripada berbuat jahat. Tuhan telah membalikkan kejahatan Nabal atas kepalanya sendiri, dan ini adalah hukuman yang dilakukan oleh Allah secara langsung, bukan oleh emosi Daud. Kemudian Daud menyuruh orang untuk berbicara dengan Abigail, dan dia mengambil Abigail sebagai istrinya. Happy ending. Tetapi di dalam cerita ini kita boleh mengerti bahwa sangat-sangat riskan apabila kita tidak betul-betul mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita miskin pun salah, kaya pun juga salah. Tetapi di dalam Tuhan ada suatu jaminan kita tidak akan menjadi miskin dan juga kita tidak akan menjadi kaya, kalaupun kekayaan itu membawa kita kepada kehancuran. Ini ada jaminan Tuhan. Dan kita menyadari bahwa kita tidak berjalan sendiri. Apapun keberhasilan kita adalah Allah yang melindungi kita. Jangan kita berkhianat. Dan juga kita jangan kasar terhadap istri kita, atau semena-mena terhadap istri kita, wadah yang lemah. Tetapi sesungguhnya di situ, di kelemahan itulah kekuatan Allah itu ada di dalam dia. Biasanya seorang pria, seorang suami merasa kuat sendiri, tetapi seorang istri dia menyadari kelemahannya dan dia tahu bahwa kekuatan itu datang dari Allah. Itu lebih luar biasa, saudaraku. Jangan putus asa. Kaum ibu di sini pun juga engkau bisa dipakai oleh Tuhan untuk membawa suami-suami di dalam keselamatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita nyanyikan kasih lemah lembut. Kasih pasti pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu usianya batasnya. Refrain, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami kasih
kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Saya mohon Bapak Siddhartha, ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tiada batasnya. Sungguh kami bersyukur Bapa, ajaran kasih, ajaran kesetiaan ada di dalam ibadah pada pagi hari ini. Melalui peristiwa yang dikerjakan oleh pasangan suami istri ini Tuhan. Mereka tahu bahwa keseharusan yang dikerjakan bagi setiap anak-anak Tuhan harus ditaati. Apa yang dikerjakan oleh istri yang setia itu Tuhan merupakan teladan yang harus dikerjakan oleh istri. Sebab peraturan demi peraturan yang dikerjakan bagi anak-anak Tuhan yang setia harus dilaksanakan dengan setia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah suami-suami tidak akan melakukan pekerjaan dan tanggung jawab yang harus dibeban oleh Nabal kepada hambanya. Hamba Tuhan yang harus taat dan setia. Terpujilah Tuhan, Engkau telah mengutus Abigail, seorang istri yang setia. Melalui pekerjaan dan kesetiaan sang istri inilah keselamatan telah diperoleh. Bahkan kekekalan hidup yang nantinya benar-benar dimenangkan oleh Abigail. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, berkati hambamu yang setia dan taat untuk memberitakan firman-Mu. Biarlah melalui pembicaraan yang sering dikerjakan di ladangnya ini Tuhan,
banyak jiwa-jiwa yang disadarkan dan dimenangkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa kami, mengucap syukur kami. Haleluya. Amin. Mohon sejenak waktunya Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti biasa saya akan membacakan pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan. Namun sebelumnya kami selaku tim pelayanan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang selalu setia, yang selalu semangat, yang selalu sukacita di dalam beribadah dan melayani Tuhan. Tuhanlah menyertai kita dalam segala hal, kesehatan keluarga, pekerjaan kita, senantiasa Tuhan memberkati. Beberapa pengumuman yang akan saya bagikan bagi kita semua. Besok pagi ada doa pagi di tempat rumah ibadah ini seperti sedia kala jam 5.30 pagi. Ada juga ibadah PA hari Rebo jam 5 sore. Ibadah kaum muda berjalan seperti biasa hari Sabtu jam 5.30 sore. Dan ibadah minggu berjalan seperti sedia kala, yaitu hari Minggu jam 8 pagi dan ibadah sekolah minggu hari Minggu jam 4 sore. Beberapa pengumuman yang ingin saya bagikan kembali. Kita akan berdoa bagi adik Kathleen yang sedang sakit, nanti kita akan doakan bersama-sama. Setelah itu, setelah ibadah ini ada latihan paduan suara bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung atau tergabung di dalam pelayanan paduan suara. Boleh langsung saja mengikuti saudara-saudara sekalian supaya kita melayani Tuhan bersama-sama. Dan untuk pelayan minggu depan, saudara-saudara, ada tamu dari Surabaya sehingga kehadiran kita betul-betul sangat dinantikan supaya kita mendapatkan sebuah penjabaran baru dari hamba-hamba Tuhan yang terpercaya, dan itu akan memperbekali kita juga dalam kedewasaan iman kita. Nah, sebagai yang terakhir saudara-saudara, jikalau saya pernah umumkan bahwa hari Senin tanggal 9 itu kita ada ibadah di Jatiroto BKSAG, namun ternyata itu diundur karena ada tempat itu sedang dipakai untuk pabrik gula yang ada di tempat itu, sehingga kita berhalangan atau tertunda untuk beribadah di sana, sehingga diundur menjadi tanggal 16 saudara-saudara sekalian. Jadi bagi tim paduan suara yang sudah berlatih, ibadah BKSAG-nya berlangsung tanggal 16 hari Senin, tetap hari Senin. Demikian pengumuman yang saya bagikan. Ada mungkin yang ketinggalan, Kak? Ada yang ketinggalan? Tidak ada. Jikalau tidak ada, mari kita akan sama-sama bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala kita. Kita berdoa untuk adik Kathleen yang sakit, ya. Dan jelas tadi bahwa besok kita tidak ke Jatiroto untuk melayani di sana karena tempat sedang dipakai oleh yang mempunya. Jadi tanggal 16, ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat segala kesempatan dan kemampuan yang Engkau berikan bagi kami untuk kami boleh bertahan di dalam rumah Tuhan dan mendengarkan akan firman Tuhan. Firman-Mu ini akan membangun kami dalam iman yang benar dan teguh, dan akan berkembang kepada pengharapan sampai kepada perbuatan-perbuatan kasih. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini, dan saatnya Tuhan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Biar kiranya Engkau tetap menyertai kami di dalam segala keadaan. Saudara-saudaraku sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah segala berkat anugerah, kasih sayang, kasih setia, damai sejahtera, sukacita kerajaan surga, disertakan keselamatan yang kekal, diberikan kepada kita dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menyertai kita mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah dengan segala berkat ini, bahkan disusul dengan segala berkat-berkat jasmania, supaya kita boleh hidup layak di bumi ini, dan boleh menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mohonkan semuanya ini. Amin, amin, amin. Tuhan berkati.